Jawab, Mas. Terima kasih. Jumlah pendidikan S1 perawat di Indonesia ini 309. Kalau D3 460 sekian. Jadi sekarang rasionya Pak. Masih kalah banyak kan? Institusi, ya. Memang masih kalah banyak. Oleh karena itu, yang dibedakan di sini adalah kompetensinya nanti di dalam undang-undang ini. Sehingga berbeda juga. Kalau di negara lain itu, ini yang umum di negara lain juga ada nggak yang nurse? Ada. Yang D3 ada juga yang vokasional. Jadi memang umumnya terbagi dalam dua kategori. Yang namanya register nurse yang sebagai perawat profesional. Satu lagi adalah licensed vocational nurse atau perawat yang memang terawasi secara ketat gitu untuk melakukan sesuatu pekerjaan praktek keperawatan itu. Dan memang tidak bisa dihindari karena memang jumlah cukup banyak lulusan diploma 3 di Indonesia ini. Saya kira saat ini kalau di data MTK itu udah hampir sekitar 65%-an itu jumlahnya D3 perawat di Indonesia ini. Bahkan ada sekitar 20%-an itu masih SPK di daerah lagi di daerah wilayah Indonesia Timur, ya. Nah, lebihnya baru S1 ke atas. Nah, kalau dari sisi pendidikan kita sudah mulai mengkapasiti pendidikan ini, mulai ada pendidikan spesialis ya, selevel dengan S2 plus gitu Pak. Ya, itu di Indonesia sudah ada 6 program spesialis di Indonesia ini untuk perawat. Jadi saya kira napasnya saya mendapat sebenarnya bahwa harus diberikan satu tekanan bahwa inilah yang namanya perawat Indonesia, ya kan? Yang profesional tuh kayak begini. Cuma kita juga tidak bisa menafikan bahwa dengan jumlah yang ada sekarang kan harus diatur juga. Dan oleh karena itu yang paling penting nanti adalah bagaimana pengaturan terhadap kompetensi sekaligus juga bagaimana mengatur kewenangannya supaya ada satu hubungan yang baik sehingga tidak dirugikan itu adalah masyarakat. Nah, hal-hal yang misalnya perlu ditingkatkan perawat yang diploma 3, D3 tadi ya, untuk bisa mengerjakan hal-hal khusus, ya mau tidak mau harus satu proses penambahan keterampilan dan pengetahuannya dalam mungkin bukan dalam formal tapi bentuk pelatihan yang kita sebut dengan continuing professional development itu. Nah, inilah yang saya kira pada satu saat saya kira memang seperti beberapa negara, Filipina, Thailand ya, kemudian beberapa negara di Asia Tenggara ini, basic yang namanya perawat itu memang BN level S1. Ya, kita saja memang dengan Vietnam, Kamboja itu masih nawar, D3 masih sebagai perawat itu dalam Mutual Recognition Agreement di tahun 2006 yang lalu. Nah, karena memang kondisinya seperti itu, kita tidak bisa menafikan data jumlah persentase perawat di Indonesia. Tapi saya kira ini adalah satu contoh yang baik dengan guru, Prof, barangkali ya. Guru itu dulu ya, tapi sekarang berlomba-lomba mereka dan wajib S1 gitu guru. Nah, bukan tidak mungkin ini juga akan mengarah ke sana. Yang kedua, saya kira mengenai jam kerja perawat. Saya kira kalau karakteristik pekerjaan perawat itu dilayani dengan dilakukan dengan baik, dengan dihargai dengan yang sebenarnya, nggak mungkin perawat itu dia akan double job. Dia itu harus memperhatikan setiap detik pasien kok, kan gitu kan, dalam jam kerjanya ini yang sudah diatur dalam undang-undang lain, misalnya undang-undang tenaga kerjaan, ya kan. Perawat di rumah sakit, perawat yang bagaimana? Saya kira sedikit sekali perawat ada yang bisa kerja double job dalam satu jam kerja. Oleh karena itu di pemerintah saat ini juga sudah mulai memikirkan izin perawat itu hanya satu tempat kerja. SIK-nya itu kalau dokter 3 ya, Prof, masih kebanyakan ya, masih kurang ya, 3 gitu ya. Tapi perawat hanya satu, dan dia kalau dia mau praktek mandiri, khusus prakteknya perawat, dia boleh satu lagi. Jadi setelah dia bekerja di rumah sakit, kalau dia pulang ke rumah, memungkinkan dia untuk melayani pasien di rumah, itu kan bukan double job. Kalau double job itu ya satu waktu yang sama dikerjakan dengan 2. Saya kira ini dalam ini yang khusus misalnya perawat-perawat pegawai negeri, misalnya di rumah sakit RSCM, dari jam kerjanya harus jam 7 sampai jam 2 siang, dan kalau itu jam 11 dia pergi lagi ke mana gitu, ke Medistra, ke swasta, itu yang nggak dibenarkan sebenarnya. Oleh karena itu saya kira kalau perawat nggak usah khawatir Mas, biasa sudah dia 8 jam kerja, bahkan untuk malam 11 jam kerja, ya itu saya kira nggak mungkin dia. Panjangan kita jam kerjanya. Oh iya, apalagi wartawan gitu ya. Ya, makasih. Prof. Ya, boleh.
saya tambahin ini menarik memang Pak tentang S1 ataukah D3 ya. Dulu waktu kita bahas DIM, maka kebetulan yang ada IP, maka IP kita tanyakan, mau nggak lu sebetulnya menaikkan minimalnya tadi? Bahas-bahas macam-macam, akhirnya mereka bisa sepakat bahwa dia naikkan menjadi D4 minimum. Itu pidana. Nah, kawan-kawan kita dari PPNI tidak ada, kan tidak hadir. Tapi saya yakin nanti tidak akan kita duduk aja nanti. Sebetulnya kalau mau D4, maka D4 itu sebenarnya setara dengan S1 terapan. Jadi kalau itu ya, itu akan lebih bagus tentu saja. Nanti akan secara berangsur kita sudah bisa berbagi mana sih yang D3 nantinya akan menjadi apa dan sebagainya. Tentu saja ada waktu peralihan yang harus kita susun nanti berapa lama. Sama seperti guru dikasih waktu 15 tahun untuk menjadi S1 semuanya kan. Jadi kita bisa atur lah itu tentang berapa waktu yang kita butuhkan untuk penyesuaian tadi. Jadi dengan cara itu saya sepakat tadi nantinya mutunya perawat jadi jauh lebih baik ketimbang yang sekarang misalnya gitu ya. Tentang waktu kerja jangan lupa tadi perawat itu Pak shift Pak. Kalau di rumah sakit, kalau nanti di puskesmas ada perawat kesehatan masyarakat itu lain lagi nanti cara kerjanya tentu beda. Tapi yang diperawat di rumah sakit itu shift, itu mestinya 24 jam dibagi 3 karena 3 shift itu jadi 8 jam, tetapi tidak cocok seperti 8 jam persis tadi sudah dikemukakan. Kalau yang jaga malam kena 11 jam ya, sisanya dibagi 2 nanti oleh yang lain. Jadi kalau lihat seperti ini, maka ini sebenarnya sudah gile benar karena dia nanti masih ada 1 shift lagi yang akan istirahat, jadi ada shift istirahat gitu. Nah itulah harusnya seperti itu karena banyaknya yang dikerjakan juga banyak sehingga akibatnya tadi di dalam satu rumah sakit bisa-bisa perawatnya kurang melulu gitu, terutama yang jaga malam. Ini kasihan buat mereka sebetulnya. Nah dokter sebetulnya kalau ditanya mana sih yang paling bagus, semua juga sama Pak. Dokter itu juga satu dokter satu rumah sakit mestinya gitu. Jangan kemana-mana kelayapan kemana-mana. Karena ongkos kelayapannya, waktu kelayapannya itu juga udah lama tuh Pak. Itu merugikan sebenarnya dua belah pihak, dia juga capek segala macam. Tapi ya itulah, kadang-kadang paham materialisme dan segala macam tuh ikutan berbicara dalam hal ini. Tapi ini yang penting buat kita adalah kita sepakat harusnya seperti itu, tapi mengatur menjadi hanya satu tempat praktek buat setiap dokter itu masalah besar karena tadi jumlahnya masih disparitasnya tinggi. Kalau ini kita atur, waktu itu kita atur maunya satu tempat misalnya, maka dengan 3 tempat saja Jakarta nggak ada masalah. Tetapi nggak usah jauh-jauh, itu di daerah Banten, Gunung Kidul, segala macam itu sudah nggak bisa diterapkan. Mereka nggak cukup waktu jumlahnya. Apalagi di kota-kota di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, itu makin sulit. Jadi oleh karena itu nanti kita harus kebut dulu itu produksi, baru nanti kita akan alihkan waktunya itu menjadi lebih bagus itu kira-kira. Arahnya gitu saya kira, mudah-mudahan. Makasih. Terakhir Pak Nova. Ya, jadi menegaskan saja bahwa memang betul sekali untuk meningkatkan pendidikan jenjang ya. Tapi memang di dalam undang-undang ini, rancangan undang-undang ini itu ada berbagai tahapan jenjang pendidikan yang juga kita bahas. Namun utamanya yang mungkin belum disinggung adalah perlu digarisbawahi bahwa akan ada, sama seperti dokter, untuk perawat akan ada uji kompetensi. Nah ini akan menjadi upaya untuk menstandarisasi pendidikan dokter sehingga pendidikan perawat sehingga dia akan mampu untuk terjun ke masyarakat untuk melakukan asuhan keperawatan yang baik dan lain sebagainya. Nah kalau untuk terkait dengan hak dan seperti misalnya tadi pengaturan jam shift-shiftan dan lain sebagainya, di Indonesia mau begini, jumlah dokter jiwa aja 600, pasien penduduknya 240 juta, kira-kira siapa duluan yang giting gitu kan? Gitu loh. Nah itu jadi masalah beban kerja tenaga kesehatan, tenaga medis di Indonesia ini menjadi hal yang sudah wajar. Ini nggak boleh sebenarnya. Ini harus kita upayakan menjadi sesuatu yang tidak wajar dan ini harus diperjuangkan, jangan lagi seperti itu. Artinya kita jangan learn helplessness, ketidakberdayaan yang sudah kita maklumi ya, itu nggak boleh. Nah jadi ini memang
Untuk perawat-perawat tetap akan ada yang namanya hak dan kewajiban diatur dalam RUU ini. Tapi nanti tentunya untuk hal-hal yang sangat teknis terkait upah, jam kerja dan lain sebagainya itu memang lebih banyak akan diregulasi dalam regulasi turunan baik peraturan pemerintah atau ya mungkin Permenkes lah. Ya nanti ini bagaimana hasil pembahasan kita lebih lanjut dengan pemerintah. Nah tentang bagaimana perawat mau pindah-pindah, perawat itu 70% pelayanan di rumah sakit itu adalah oleh perawat. Sulit buat dia berpindah-pindah gitu. Ya walaupun dia labil ekonomi juga. Walaupun dia labil ekonomi juga lah seperti dokter yang berpindah-pindah, tapi dia pasti udah kelangkar duluan. Dokter kan tidak harus standby sampai 12 jam shift pagi, 12 jam shift malam gitu misalnya. Gitu kan. Nah, jadi artinya ya, banyak PR besar yang harus diselesaikan baik lewat RUU keperawatan, RUU tenaga kesehatan dan RUU lain yang memayungi memberikan proteksi kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi bagus sekali ada forum semacam ini ya. Baik, terima kasih Pak Nova. Sekaligus jawaban Pak Nova tadi mengakhiri diskusi forum legislasi pada siang hari ini. Untuk yang ingin nanya lagi silakan dokter langsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.